warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Tetap sehat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang rutin, dan juga jangan lupa rajinlah mencuci tangan. Oh iya, pepatah mengatakan bila tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ibu akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama ibu Nurul Hidayah. Kalian bisa panggil ibu dengan sebutan Ibu Wulan. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum belajar, ibu ingin tes konsentrasi kalian dulu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar atau belum? Tes konsentrasinya, ibu akan memberikan pertanyaan, lalu kalian menjawab dengan cepat. Pertanyaan yang pertama. Saya memiliki 5 buah apel. Jika kamu mengambil 2 buah apel dari saya, maka berapa apel yang kamu punya? Jawab cepat. Ya, betul. Masih mudah ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Saat mengikuti balapan, kamu menyalip orang di posisi kedua. Ada di posisi berapakah kamu sekarang? Jawab yang cepat. Ya, betul. Ada di posisi kedua. Nah, mantap nih. Udah pada fokus semua. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kira-kira materi apa ya? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nantinya kalian akan bisa mengidentifikasi data dalam bentuk diagram garis dan juga kalian bisa membaca data dari diagram garis. Selain itu, kalian juga dapat menginterpretasikan data ke dalam bentuk diagram garis secara tertulis. Dan juga kalian bisa menginterpretasikan data dari bentuk diagram garis ke dalam bentuk tabel. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, yaitu ada penggaris, ada buku berpeta, penghapus, dan juga penggaris. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apa itu diagram? Ya, betul. Diagram itu adalah suatu gambaran untuk menerangkan data yang disajikan. Diagram juga ada macam-macamnya. Coba, kalian masih ingat apa yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ada diagram apa saja? Diagram batang, diagram apa lagi? Diagram lingkaran, diagram garis, dan masih banyak lagi. Namun, yang akan kita pelajari hari ini yaitu diagram garis. Apa itu diagram garis? Ada yang sudah membaca buku? Atau sudah pernah belajar? Ya, betul. Diagram garis itu adalah diagram yang digunakan untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval tertentu. Nah, biasanya diagram ini disajikan dalam bentuk apa ya? Ya, diagram ini biasanya disajikan dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan antara titik dan titik dan juga bisa disajikan dalam bentuk data tunggal maupun data berkelompok. Nah, kalau begitu, bagaimana ya cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis? Nah, sekarang ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Di sini ibu punya contoh soal. Nah, untuk contoh yang pertama, nilai ulangan matematika kelas 5 adalah sebagai berikut. Coba perhatikan di sini. Ada data nilai-nilai siswa. Nah, untuk mempermudah membuat diagram garis, kita perlu membuat tabel. Tabel di sini perlu membuat tabel. Di tabel yang pertama, kita isi dengan nilai. Lalu di tabel yang kedua yaitu frekuensi atau banyaknya siswa. Atau banyaknya siswa. Kemudian kita masukkan data dari nilai yang di sini. Kita lihat nilainya ada berapa saja? Ada 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, sekarang kita coba lihat ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 60. Coba kita lingkari bersama ya. 1, coba cek lagi. 2, 3. Jadi ada berapa siswa? Ada 3 siswa. Kita tulis sejajar dengan nilai yang 60 ya. Kemudian nilai yang siswa yang mendapatkan nilai 70. Kita lihat, cek bersama. 1. Ada mana lagi? 2.
dengan 2 ya. Jadi ada berapa siswa? 2 siswa yang mendapatkan nilai 70. Kemudian yang mendapatkan nilai 80. Kita cek kembali. 1, 2, mana lagi? 2, 3, 4, 5. Jadi ada berapa siswa? Ada 5 siswa. 5 siswa. Kita tulis sejajar dengan yang nilainya 80. Kemudian 90. Siapa saja yang mendapat nilai 10? 9. Nah, lalu yang mendapatkan nilai 90 siapa saja ya? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa siswa? Ada 7 siswa. 7 siswa. Kita tulis di sini 7 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 100 ada berapa orang ya? Coba kita cek. 1, 2, mana lagi? 3. Oh, ada 3 siswa. Ada 3 siswa yang mendapatkan nilai 100. Nah, kita cek ya. Di sini kan ada berapa siswa? Ada 20 siswa. Coba kita cek. Di frekuensinya apakah sesuai? Ada 20 siswa. Coba kita tambahkan. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 7, 17. 17 ditambah 3, 20. Jadi benar ya, hasilnya berapa siswa? Ada 20 siswa. Nah, setelah seperti ini, setelah kita ketahui berapa nilai siswanya, berapa frekuensinya, kita tinggal membuatkan diagram garis di dalam buku berpetak. Sekarang coba kalian keluarkan buku berpetaknya. Nah, sudah dikeluarkan buku berpetaknya? Iya, buka. Sekarang kita akan membuat diagram garis. Pertama, kita buat garis vertikal. Kita buat garis vertikal di buku berpetak. Buatkan garis. Buat garis vertikal dan horizontal. Nah, sekarang setelah kalian membuat garis vertikal dan horizontal, kalian beri di sini 0 ya. Kita mulai dari angka 0. Nah, di bagian bawah ini biasanya adalah nilai ya. Maka dari itu kita beri tulisan di sini ya. Beri keterangan nilai. Kemudian di bagian yang vertikal itu adalah frekuensi. Kita tulis di sini frekuensi. Atau di sini itu bisa disebut dengan banyaknya siswa ya, frekuensi banyaknya siswa. Kita tulis. Siswa. Nah, setelah kalian memberi keterangan, lalu kita mulai memasukkan data dari tabel ke dalam diagram. Nah, data yang pertama yaitu nilai. Nilai ada berapa saja? 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, dalam memasukkan angka ke dalam diagram, perlu diingat jarak antar angka itu harus sama. Di sini, Ibu menggunakan jaraknya 1 kotak. Jika misalkan kalian ingin 2 kotak, boleh. Tetapi selanjutnya juga harus 2 kotak jaraknya. Contohnya seperti ini. Berapa? 60, 60, lalu jarak 1 kotak lagi 70. Di sini jarak 1 kotak lagi kita beri tanda 80, lalu kita beri tanda lagi 90, 100. Nah, di sini jarak antara angka ke angka itu harus sama ya. Kemudian kita memasukkan data yang frekuensi, banyaknya siswa. Ada berapa siswa? Ada yang paling banyak berapa? 7. Berarti kita di sini mulai dari angka 1 saja ya. Angka 1. Ibu mengambil jaraknya juga sama, 1 kotak. 1, kita tandai dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 ya.
karena di sini paling banyaknya 7, atau kalau kalian misalkan mau sampai 10 bisa. Karena di sini datanya hanya sampai 7, jadi tidak apa-apa gitu jika kalian ingin menuliskannya hanya sampai angka 7 saja. Nah, di sini kita mulai nih. Kita mulai memberikan titik sesuai dengan data tabel di sini. Yang pertama, 60. Yang sudah datang dari 60 ada berapa siswa? Beri tanda titik-titik ya, agar tepat gitu, agar terlihat tepat sasarannya pada titik yang dituju. Nah, kita beri tanda titik-titik. Nah, sesuai ya, dari sini ke sini itu sesuai titik di titik ini. Kemudian yang kedua, nilai 70. Nilai 70 ada berapa orang? Ada 2 orang, ada 2 orang siswa. 70 di sini, ini 2 orang siswa. Kita ambil garis. Nah, di titik ini kita beri tanda titik lagi yang tebal. Kita beri tanda titik-titik, garis titik-titik lagi agar lebih terlihat jelas. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu yang mendapatkan nilai 80. Ada berapa orang? Ada 5 orang siswa. Coba kita lihat di sini 80, mana angka 5? Di sini kita pertemukan titiknya. Nah, di titik sini kita beri tanda titik tebal, kemudian kita beri garis titik-titik untuk mempertegas. Nah, tepat ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang mendapatkan nilai 90, ada berapa orang siswa? 7 orang siswa. 90 di sini 70. Kita ambil garis. Nah, di titik sini kita beri tanda tebal ya. Kita beri garis titik-titik lagi. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, yang mendapatkan nilai 100 ada berapa orang? Di sini tadi 3 orang. Ada 3 orang. Coba 100, angka 3-nya mana? Banyak siswanya 3. Di sini ambil garis. Nah, di sini, di titik sini kita beri tanda titik-titik lagi. Nah, setelah seperti ini, belum selesai anak-anak. Kita masih perlu menghubungkan titik-titik ini dengan garis. Sekarang, yang pertama, kita mulai dari titik pertama ya, titik 60 ke 70. Kita tarik garis. Iya, seperti ini. Kemudian, dari 70 ke 80, kita naik melejit. Wah, frekuensinya naik. Kemudian mana lagi nih? 90. Ada 7 orang. Harus tepat ya memberi garisnya. Kemudian ke angka 3. Nah, sudah seperti ini masih belum selesai. Apa coba? Kira-kira apa yang masih kurang? Di sini tadi kita sudah menghitung apa? Sudah memasukkan data apa? Nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Kita tulis di sini ya judulnya. Nilai ulangan matematika kelas 5. Nah, kalau seperti ini sudah selesai.
Bagaimana, mudah bukan? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginterpretasi data dari bentuk diagram yang telah Ibu sediakan ke dalam bentuk tabel. Sekarang kita hapus dulu ya. Nah, coba lihat data yang telah Ibu gambar. Di sini datanya itu berat badan bayi dalam 5 bulan pertama. Sekarang kita tulis judulnya terlebih dahulu di sini. Berat badan bayi dalam 5 bulan pertama. Seperti ini. Oh iya, berat badan bayi ya, ini salah. Berat badan bayi dalam bentuk kg, kilogram. Nah, seperti ini. Tadi masih ingat di kolom tabel yang pertama? Di kolom yang pertama itu apa? Nilai. Kalau di bagian yang horizontal ya. Sekarang di sini di bagian yang horizontal apa terlihat? Adalah bulan. Berarti di sini kita tulis bulan. Di kolom pertama ya. Lalu di kolom kedua. Kolom kedua tadi di sini di yang garis vertikal ya, di garis yang vertikal. Di garis yang vertikal di sini frekuensi atau banyaknya siswa. Sekarang di sini berat badan bayi dalam bentuk kg. Berarti kita tulis di sini berat badan bayi ya. Berat badan bayi dalam bentuk kg ya. Nah, yang pertama coba kita lihat. Yang pertama di sini ada titik yang mana ya? Titik yang mana? Coba kita perhatikan. Titik yang ini ya. Nah, di titik ini artinya di sini kenapa 0? Karena di sini awal mula bayi lahir. Awal mula bayi lahir itu adalah berapa kilo? 4 kilo. 4 kilo. Kita tulis di mana nih? Yang ada berapa bulan? Mulai titiknya dari 0. Berarti kita tulis di sini 0. 0, kemudian 1, 2, 3, 4 dan 5. Sudah seperti itu. Kemudian yang frekuensinya sekarang tinggal kita isi. Tadi yang 0, kenapa di sini titiknya? Artinya bayi itu baru lahir ya. Jadi awal mula bayi lahir itu ada berapa kilo? 4 kilo. 4 kilogram. Lalu yang kedua di sini titiknya. Nah, perpotongan di bulan pertama yaitu ada berapa kilo? 3 kilo. Ternyata menurun berat badan bayinya jadi 3 kilo. Kemudian yang selanjutnya di bulan kedua kita tarik berapa kilo? Wah, 6 kilo ya, 6 kilo. Berarti di sini tulis di bulan kedua 6 kilo, naik drastis ya. Kemudian di bulan ketiga 5 kilo. Turun lagi berat badannya 1 kilo. Kemudian turun lagi berat badannya 1 kilo ya. Kemudian yang terakhir, oh belum yang terakhir ya, masih yang keempat. Lalu yang keempat, wah naik lagi nih, berapa? 8 kilogram. 8 kilogram. Kita tulis di tabel berat badan. Yang terakhir di bulan kelima bayi itu berapa kilonya? 7 kilogram. 7 kilogram. Selesai. Nah, inilah hasil tadi kalian
menginterpretasikan data dari bentuk diagram garis ke dalam tabel. Bagaimana? Lebih mudah bukan? Bagaimana? Lebih mudah mana? Menginterpretasikan data dari bentuk tabel ke dalam diagram garis atau dari diagram garis ke dalam bentuk tabel? Pasti kalian semua ada kesulitan masing-masing ya. Nah, sekarang setelah kalian paham semuanya materi yang telah Ibu jelaskan, coba kalian kerjakan latihan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan. Ya, ternyata kalian semua sudah paham ya bagaimana caranya menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis dan sebaliknya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar apa saja? Belajar, ya betul, diagram garis. Di awal tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian diagram. Apa itu diagram? Ya, diagram itu adalah, kita ulas lagi. Diagram itu adalah gambaran untuk menerangkan suatu data yang disajikan. Kemudian diagram garis itu apa tadi? Betul, diagram garis adalah diagram yang digunakan untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu dalam jangka tertentu. Lalu tadi diagram garis ini disajikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk garis-garis yang menghubungkan antara titik dan titik. Betul sekali. Nah, dari pembelajaran tadi, apakah kalian menemukan kesulitan? Tentu ya, dari kedua contoh yang Ibu sajikan tadi, yang Ibu ajarkan tentu ada kesulitannya masing-masing. Nah, yang jelas, dalam mengerjakannya, kalian itu harus teliti dan juga fokus agar tidak salah dalam menyajikan data. Nah, sekarang coba rapikan kembali alat tulis kalian, karena kita akan berdoa. Sudah? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan tadi sama belajar dapat bermakna dan juga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran mengenai penyajian data ke dalam diagram garis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.